Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat, yang sama-sama kami hormati, Bapak Muhammad Ansori MAG selaku dosen pembimbing di mata kuliah Hadis Tarbawi, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Saya Siti Lutfiah dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah Hadis Tarbawi yang berjudul Cita-cita dan Harapan Peserta Didik. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep cita-cita dan harapan peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cita-cita adalah keinginan atau kehendak yang selalu ada di dalam pikiran. Adapun cita-cita sebagai tujuan hidup didefinisikan bahwa cita-cita dijadikan sebagai bahan bakar yang akan terus membakar semangat untuk melangkah maju dengan tujuan hidup yang jelas dan untuk mencapai kesuksesan. Adapun harapan dalam kehidupan manusia merupakan cita-cita, keinginan, penantian supaya sesuatu itu terjadi. Jadi, harapan akan tercapai jika dibarengi dengan adanya usaha untuk sesuatu yang akan dicapai. Berikutnya adalah hadis yang terkait dengan cita-cita dan harapan peserta didik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'udin qala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, la hasada ila fisnataini rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha yu'allimuha. Rawahu muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak iri atau hasud yang diperbolehkan kecuali pada dua orang. Sesungguhnya seseorang yang diberi kekayaan harta oleh Allah lalu dikuasakan atas kebelanjaannya pada jalan kebenaran, dan seseorang yang diberi hikmah ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia amalkan dan ia ajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat muttafaq alaih. Berikutnya adalah syarah hadis. Hadis ini menjelaskan ada dua hasud atau iri hati yang diperbolehkan dalam Islam. Pertama, harta benda seseorang yang didermakan di jalan Allah. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang dan kemudian diamalkan dan diajarkan. Hasud atau iri di sini diartikan ghibthah, yang diperbolehkan bukan yang terlarang. Ghibthah artinya cita-cita seseorang memiliki nikmat ini seutuhnya, serta utuhnya nikmat itu bagi pemiliknya. Ghibthah berbeda dengan iri atau hasud syar'i yang terlarang. Adapun iri yang terlarang yaitu mengharapkan lenyapnya nikmat dari orang lain. Iri ghibthah seperti di atas diperintahkan bagi setiap orang karena termasuk bagian dari berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Terutama bagi pelajar, perlu mempunyai cita-cita yang tinggi supaya dapat memotivasi hidup dalam perjuangan mencapai cita-cita yang tinggi itu. Iri ghibthah identik dengan cita-cita atau harapan yang menjadi orang sukses seperti orang lain yang telah sukses. Cita-cita yang diinginkan konkret karena telah melihat bukti nyata di tengah-tengah masyarakat,
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis, ada dua macam bentuk iri atau cita-cita yang diinginkan, yaitu satu, ingin menjadi orang sukses dalam harta. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya seseorang yang diberi kekayaan harta oleh Allah lalu dikuasakan atas belanjakannya pada jalan kebenaran. Berikutnya, yang kedua, ingin menjadi orang sukses dalam ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha yu'allimuha. Yang artinya, dan seseorang yang diberi hikmah, ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ia amalkan dan ia ajarkan kepada orang lain. Berikutnya adalah pelajaran yang dipetik dalam hadis di atas. 1. Iri hati. Di sini dimaksudkan ghibthah yang memiliki cita-cita kebaikan seperti yang dimiliki orang lain adalah suatu anjuran dalam agama dan bagian dari berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Yang kedua, anjuran memiliki cita-cita tinggi bagi para pelajar agar dapat memotivasi meraihnya dengan belajar yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, dengki yang tercela mengharapkan hancurnya nikmat orang lain adalah sebuah penyakit sosial yang berbahaya dan mengancam tegaknya persatuan umat. Yang keempat, anjuran bersifat murah, tidak bakhil atau pelit terhadap harta yang telah diberikan Allah. Dan yang terakhir, anjuran mempelajari ilmu yang bermanfaat, diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Alhamdulillah, telah berakhirnya presentasi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.